Hari ini saya akan menjelaskan ke kalian apa itu currency pair. Jadi ini adalah salah satu playlist yang saya buat bagi para pemula banget nih yang mulai di dunia forex. Mungkin kalian agak sulit ya untuk belajar satu persatu, dan mungkin dengan adanya video ini membantu kalian untuk bisa paham ke depannya. Jadi apa sih yang namanya currency pair? Ketika kalian trade di dalam forex ya, kalian tahu jika kalian itu ingin melakukan trading. Saya mau trading, mau berdagang. Nah, apa yang kita perdagangkan? Banyak hal teman-teman, dan salah satunya itu adalah currency pair. Pair itu artinya pasangan, currency itu artinya mata uang. Kalau misalnya teman-teman lihat di layar teman-teman sekalian, teman-teman bisa kelihatan tulisannya GBP USD, 1H. Nanti yang belakang itu saya jelaskan nanti. Yang penting apa sih GBP USD-nya dulu ya teman-teman, semoga kebaca kata-kata GBP USD-nya ini ya. Apa arti dari GBP USD? Arti dari GBP USD ini adalah kita saat ini sedang membandingkan ya satu pasang mata uang dari dua mata uang tertentu. Apa aja? Ya, yang pertama kalau teman-teman lihat yang di sebelah kiri itu GBP dan yang di sebelah kanan itu USD. Ya, itu kita pisah. Artinya kita saat ini sedang memperhatikan GBP melawan dengan USD. Nah, kalau misalnya kita ngomong GBP-nya, GBP itu kita sebut sebagai base currency. Sedangkan USD-nya itu kita omong sebagai quote currency. Nah, harga dari currency pair-nya itu membantu kita untuk bisa mengetahui berapa sih quote currency yang kita perlukan untuk membeli satu unit dari base currency. Semisal di sini teman-teman ngeliat ya, kalau kita ngomongin basically secara price, ini saya taruh di sini aja. Nah, sekarang ini tulisannya kan ada 1.319 ya. 1.319 artinya apa? Butuh 1.319 USD untuk bisa kita tukarkan dengan 1 GBP. Artinya ya mata uang GBP ini sebenarnya lebih kuat secara value dibandingkan USD. Begitu, ya itu untuk awalannya yang kita pelajari di hari ini. Nah, sekarang kita masuk ke section kedua. Di section kedua ini apa yang akan kita bahas? Ya, section 2. Nah, di section 2 saya akan bahas bagaimana atau apa sih yang kita harus pahami terhadap currency. Section 2, saya tulis section 2 aja ya. Section 2 ini saya besarkan biar nanti teman-teman juga nggak pusing. Nah, kita sekarang masuk ke section 2. Section 2 ini saya akan ngebahas how to learn about currency pairs. Nah, kita kan sekarang tahu, oh ada yang namanya Euro USD, dan ini nggak cuma satu ya teman-teman. Ada GBP USD, ada GBP JPY, ada Euro USD, Euro GBP, Euro JPY, banyak banget. Teman-teman akan ketemu banyak banget currency pair yang ada. Dan setiap currency pair tersebut itu punya ciri khas masing-masing. Kenapa? Ya karena memang ada perbedaan-perbedaan yang mencolok ya dari setiap pair yang ada itu. Nah, kalau kalian mau tahu ya, saya tuh merekomendasikan kalian itu bisa mulai dengan major pair aja. Kenapa mulai dengan major pair? Karena mereka paling banyak liquidity-nya. Punya paling banyak liquidity dan lebih mudah untuk kita tradingkan. Salah satunya ya ini yang saya tunjukkan, GBP USD. Atau teman-teman juga bisa ngeliat Euro USD, it's totally the same lah. GBP USD, Euro USD, USD CHF itu bisa membantu teman-teman ketika teman-teman ingin trade. Ya. Sekarang kita masuk ke section 3. Section 3 ini adalah pair apa sih? Pair apa yang cocok untuk kita? Pair apa yang cocok bagi pemula? Tadi saya sudah bilang Euro USD, GBP USD, GBP JPY, USD CHF itu cocok, USD JPY itu cocok kalau misalnya teman-teman masih pemula ya. Tapi yang paling penting bisa, kalau misalnya saya boleh jelaskan ke teman-teman, the better currencies yang bisa kalian perdagangkan, pastikan adalah currencies yang satu membuat kalian nyaman trade-nya, kedua dia adalah major pair, dan ketiga dia kecil banget adanya volatility dan lebih mudah kita pahami pergerakannya secara trend. Jadi saya jarang banget untuk nyarankan bagi para pemula itu mereka startnya dengan XAUUSD, US Oil dan lain sebagainya, atau indeks malahan. Ya, kenapa? Ya karena saya berharapnya teman-teman lebih mempelajari dulu nih major pair yang ada. Ini pasti akan membantu kalian kok ketika kalian trade ke depannya. Nah, sekarang kita masuk ke section keempat. Section keempat itu apa? Section keempat itu adalah pembahasan tentang mana yang volatile.
atau pair apa yang volatile? Kan kita ngomongin volatile. Volatile itu apa sih? Volatile itu pergerakan yang lumayan signifikan. Misal teman-teman nggak ada angin, nggak ada hujan, di pagi hari tiba-tiba suatu jalanan tuh macet banget, terus habis itu tidak jadi macet. Atau semisal tiada urusan tentang cuaca, tiba-tiba hujan deras atau panas yang terik dan lain sebagainya. Itu kalau kita ngomongin secara cuaca. Nah, kalau misalnya ngomongin secara trading, volatile itu adalah pergerakan yang kita bisa bilang pergerakan yang sangat signifikan, naik dan turunnya lumayan signifikan, tapi sebenarnya tidak diimbangi dengan volume yang baik. Jadi kalau misalnya kita mau mempelajari tentang mana pair yang volatile, maka kita bisa mengetahui pair-pair tersebut adalah pair yang bukan major. Satu, dia bukan major, tetapi volatility ini bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan profit. Semisal teman-teman di GJ, di GBP JPY, AUD JPY, atau misalnya pair-pair yang eksotis lainnya, MXN, atau misalnya pakai Chinese Yuan dan lain sebagainya. Itu bisa membantu teman-teman untuk menghasilkan profit yang lebih besar. Kenapa ya? Karena pergerakannya itu jauh lebih signifikan dibandingkan pair major lainnya yang teman-teman sudah pelajari. Dan section terakhir adalah conclusion. Ya, section terakhir adalah conclusion. Conclusionnya bagaimana? Conclusionnya sih sebenarnya sederhana ya teman-teman. Kita tuh memang penting banget untuk mempelajari tentang currency pair. Kenapa? Karena mempelajari currency pair ini adalah fondasi utama ketika teman-teman ingin trade di forex. Oke, ini seperti teman-teman mau jual ayam. Teman-teman boleh ngomongin tentang hukum supply and demand, tentang peningkatan dan penurunan harga, tentang volume, tentang ini, tentang itu. Tapi yang paling penting ketika teman-teman ingin jual ayam adalah teman-teman tahu ayamnya. Sama seperti ini, teman-teman perlu tahu mengenai si currency-nya. Tanpa adanya pengetahuan seperti ini, ya kita akan susah banget untuk bisa mengambil decision ya, atau mengambil pilihan-pilihan atau keputusan yang krusial bagi trading yang kita jalankan. Setelah kita memahami pairs-nya, nanti baru kita akan berlanjut pada aktivitas-aktivitas yang lain. Yang penting teman-teman sekarang sudah mulai paham ya, bahwa ada yang namanya currency pair, dan currency pair itu ada banyak sekali. GBP USD, Euro USD, Euro GPY, GBP GPY, XAUUSD, mungkin US Oil. Terus habis itu misalnya kita lihat dari sini ada banyak, di sini banyak banget. Ya, teman-teman bisa lihat apapun ada. Ya, apapun ada. Jadi menarik ya teman-teman. Semoga teman-teman yang baru pemula ini semangat untuk mulai mendalami lagi, dan sampai bertemu di video selanjutnya.